Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu di dalam keadaan yang sehat. Kita akan bersama pada hari ini memulai ibadah kita dengan berdiri dan bernyanyi dari lagu PKJ 55 ayat 1 sampai 3, Hai puji namanya. Sekalian, kebaktian kita pada hari Minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atasmu. Dan atasmu juga. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu hari ini adalah bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Melalui tema ini diharapkan kita dapat bersedia untuk memeriksa apakah hidup beriman kita sudah sungguh-sungguh berpaut pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Diharapkan kita juga dapat mengenali tanda untuk mengalami pertumbuhan rohani yang bersumber pada pokok anggur yang benar dan menunjukkan karya dalam kehidupan kita sebagai tanda pertumbuhan rohani yang lebat. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada minggu hari ini diambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan 7. Demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dunia yang penuh
Marilah jemaat Tuhan, kita bersama-sama pada saat ini kita menundukkan hati dan pikiran kita ke hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Kita mohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Dan saat ini diberikan kesempatan pada saudara sekalian untuk menaikkan doa-doa pribadi saudara. Silahkan. Bapa di sorga, kadangkala hidup kami mengecewakan Tuhan. Kadangkala apa yang kami pikirkan dan apa yang kami lakukan bertolak belakang dari kebenaran Tuhan. Karena kami takut untuk hal-hal yang harus kami hadapi, sehingga kami mengambil sikap di tengah-tengah ketakutan kami untuk bertindak di luar kehendak-Mu. Kami sadar bahwa yang membuat pemisah di antara kami dan Tuhan adalah segala kesalahan dan dosa kami. Kami sadar juga bahwa yang membuat Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kami adalah segala dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami bertelut di hadapan-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kami siap untuk menjalani kembali hidup kami dalam kebenaran-Mu. Ajar kami dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari detik ke detik, untuk selalu mengarahkan pikiran dan hati kami pada firman-Mu dan kebenaran-Mu. Sehingga perjalanan kami ke masa depan akan menjadi perjalanan yang menyukakan Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Tuhan di sana. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk ibadah kami hari ini. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Sehingga melalui ibadah kami, sungguh nama Tuhan dimuliakan. Dan terlebih dari itu iman, pengharapan dan kasih kami pada Tuhan semakin diperteguh. Terima kasih Bapa, dengar seruan doa permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang berasal dari Tuhan yang dicatat dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, lihat dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh sungguh dapat kita mengerti, dan lebih dari itu dapat menjadi tuntunan kita dalam perjalanan hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya melalui firman-Mu hari ini Tuhan mau berbicara kepada kami, agar setiap kami anak-anak Tuhan boleh semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau urapi setiap kami saat ini, sehingga sungguh-sungguh dengan hikmat Tuhan kami dapat memahami firman-Mu, dan di dalam kekuatan kasih-Mu kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes. Kita berdiri bersama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 dicatat demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah
dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sedemikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengar. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah, memahaminya, melakukannya, serta memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengenai bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Bapak Ibu, saudara sekalian, satu kesempatan saya berkunjung ke lembaga permasyarakatan. Itu kali pertama saya datang ke sana bersama rombongan dari GKI Waitasi. Dan pada saat saya ada di mimbar, saya melihat begitu banyak narapidana yang hadir saat itu. Dan saat itu pikiran saya mulai berpikir, mereka adalah orang-orang Kristen. Tapi kenapa mereka menjadi narapidana? Dalam kesempatan lain, ketika saya mendapat tugas melayani kembali di sana, saya bertanya pada beberapa narapidana dalam kesempatan waktu itu. Ketika saya tanya, apa yang kamu lakukan sehingga kamu sampai ada di tempat ini? Ada yang mengatakan, saya memperkosa. Ada yang mengatakan, saya narkoba. Ada yang mengatakan, saya membunuh. Ada yang mengatakan saya mencuri, ada yang mengatakan banyak hal-hal yang negatif. Dan ketika saya bertanya, apakah ketika kamu melakukan hal itu kamu masih datang ke gereja? Oh masih Pak Pendeta, anak Tuhan harus terus ke gereja katanya setiap hari Minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi yang ada dalam pikiran saya. Dari percakapan itu rata-rata mereka sudah lebih dari 15 tahun menjadi orang Kristen. Tapi kenapa mereka melakukan hal-hal itu? Ada yang takut. Mungkin ada juga karena dorongan ekonomi. Dan banyak alasan-alasan mereka. Sehingga mereka melakukan hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai ingat, saudara, mengapa Yesus saat itu mengajarkan, akulah pokok anggur yang benar. Mengapa Yesus mengajarkan, akulah pokok anggur yang benar? Apa yang diucapkan Yesus ini tidak lepas dari sejarah di Perjanjian Lama. Di dalam kitab Yesaya maupun Yeremia, diungkapkan bahwa umat Israel itu adalah
kebun anggur. Dan firman Tuhan mengatakan, aku sudah memilih pokok-pokok anggur terbaik. Sehingga ada kebun anggur yang demikian luas. Saudara, siapa pokok-pokok anggur ini? Yaitu orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Musa, Abraham, Elia, para nabi, para hakim, bahkan raja-raja yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel. Namun firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, sungguh sayang, kebun anggur ini menghasilkan buah anggur yang asam. Kenapa jadi asam? Saudara, apa yang dilakukan bangsa Israel sehingga firman Tuhan mengatakan buah anggur yang asam? Karena mereka masih tetap hidup dalam kedengkian mereka. Mereka masih hidup dengan egoisme mereka. Mereka masih hidup dalam keangkuhan mereka. Mereka masih hidup dengan nafsu-nafsu mereka. Mereka masih hidup dikendalikan oleh hal-hal yang disebut dosa di dalam firman Tuhan. Saudara, itu yang disebut dengan anggur yang asam. Saudara, rupanya Tuhan Allah mulai berpikir tidak bisa mengandalkan orang-orang pilihannya. Hanya sedikit yang bisa hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus mengatakan, sekarang akulah pokok anggur. Dan ditambah lagi kalimat di situ, yang benar. Saudara, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus di sini? Yesus mau mengatakan, mulai saat ini, melalui aku, maka akan tumbuh ranting-ranting yang benar. Mengapa? Karena ranting-ranting itu berasal dari pokok yang benar. Saudara, itu tidak lepas dari apa yang Yesus ajarkan sebelum Yesus berbicara tentang pokok anggur, yaitu Yohanes pasal 14. Dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi Yesus mau mengatakan, dari dalam diriku yang disebut sebagai kebenaran, kebenaran mutlak, bukan kebenaran dunia ini ya saudara. Karena kebenaran dunia ini sangat relatif. Di sini dikatakan benar, belum tentu di sana dikatakan benar. Di sini dikatakan baik, belum tentu di sana dikatakan baik. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita dengan dunia media sosial yang sangat luar biasa. Setiap hari kita selalu melihat berita-berita yang ada di sana. Setiap orang yang mau mengungkapkan kebenarannya selalu mengatakan ini yang paling benar. Dan pikiran dan hati kita terus menerus diisi oleh hal-hal yang seperti itu. Sehingga akhirnya banyak pertanyaan dalam diri kita. Apa ini benar atau enggak ya? Itu meragukan. Dan Yesus mau mengatakan, kalau aku adalah pokok anggur yang benar, yaitu kebenaran Allah, maka setiap orang yang datang padaku, mereka akan menjadi ranting-ranting yang diisi oleh kebenaran-kebenaran Allah. Sehingga para ranting saat itu menjadi ranting-ranting yang benar. Karena mereka ada pada pokok yang benar. Nah, persoalannya saudara adalah, kenapa sampai terjadi seperti yang dialami oleh para narapidana ini? Mereka tahu pokok anggur yang benar itu. Mereka mengerti pokok anggur yang benar itu. Namun di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah kesulitan mereka, di tengah-tengah penderitaan mereka, mereka melihat bahwa kebenaran Allah bagi mereka itu tidak menjawab persoalan-persoalan mereka. Kenapa? Karena banyak orang seringkali mengatakan, Tuhan, sembuhkan aku. Kalau Tuhan gak sembuhkan aku gak percaya pada Tuhan. Kadang-kala begitu ya. Tuhan, buka jalan untuk persoalanku. Kalau Tuhan gak buka jalan,
maka engkau bukan Allahku. Saudara, pasti Tuhan tidak akan mengabulkan apa yang menjadi doa saudara yang seperti itu. Kenapa? Karena doa saudara semuanya dipatok pada apa yang saudara pikirkan benar. Ini yang paling benar Tuhan. Ini yang paling benar Tuhan. Saudara, itu sebabnya Yesus mau mengatakan, karena akulah pokok anggur yang benar, yang mengaliri kebenaran-kebenaran itu pada ranting-ranting, maka dengan sendirinya ranting-ranting itu akan berbuah yang baik dan benar. Saudara, jadi rupanya orang-orang yang hidup di dalam dosa ini mengalihkan pokoknya kepada pokok yang menurut mereka baik dan benar. Tidak lagi bersandar pada pokok anggur yang benar. Mereka mencari yang benar menurut mereka. Itu sebabnya mengapa banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, mereka tetap hidup di luar kebenaran Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya pada saudara, sudah berapa tahun saudara menjadi pengikut Yesus? Yang tahu adalah diri saudara sendiri. Apakah selama itu hidup saudara ada dalam kebenaran Tuhan atau kebenaranmu sendiri? Sehingga hari ini engkau masih terus-menerus berhadapan dengan situasi yang sulit. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan seperti itu. Ingat, yang mengusahakan saudara untuk menjadi ranting yang berbuah, itu semua adalah pekerjaan Allah. Itu sebabnya saudara, saya sangat yakin dan percaya ketika firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalam setiap perkara. Itu cara Tuhan memelihara kebun anggurnya. Saudara, satu hal yang sangat menarik di sini saudara. Kalau saudara sudah menjadi ranting hidup dalam kebenaran Tuhan, maka buahnya apa? Buah yang pertama yang lahir dalam hidup saudara adalah seperti yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saudara akan melahirkan buah-buah roh. Dalam hidupmu ada kasih, dalam hidupmu ada sukacita, dalam hidupmu ada damai sejahtera, dalam hidupmu ada sungguh-sungguh kepuasan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dalam hidupmu ada syukur yang saudara akan terus mengucap syukur dalam setiap perkara. Dalam hidupmu engkau tahu ada bagian Tuhan, ada bagianku. Dalam hidupmu engkau akan selalu menjadi orang-orang yang sadar diri bahwa aku orang yang terbatas dalam segala hal dan Tuhan yang menggenapinya. Tuhan yang menolong sehingga aku bisa begini, aku bisa begitu, dan aku bisa menjalani hari-hariku bersama dengan Tuhan. Saudara, itu yang pertama, buah-buah itu akan keluar. Kenapa? Karena buah-buah itu semuanya tidak lepas dari apa yang Tuhan kerjakan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, ketika kita menjadi ranting, maka kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, pembersihan ini dilakukan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara sebagai ranting-ranting yang hidup benar. Tuhan ingin setiap saudara jauh dari dosa. Dosa adalah wilayah yang bertentangan dengan wilayah Tuhan. Itu sebabnya setiap orang yang menjadi ranting, dia adalah orang yang sudah dibersihkan karena firman. Namun selanjutnya dia akan terus siap sedia dibersihkan terus oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya saudara dikatakan dalam firman Tuhan, supaya ranting itu bisa berbuah lebih banyak lagi, maka yang dilakukan oleh Tuhan adalah membersihkannya. Saya mencoba untuk mencari saudara
Apa yang bisa saya pahami tentang pohon anggur ketika dibersihkan? Ternyata kulitnya dibersihkan, pucuk-pucuknya dibersihkan, yang masih hijau juga dipotong, dibersihkan. Saudara ya. Artinya apa saudara? Jangan berbangga dengan buah-buah yang pernah engkau lahirkan, engkau tabur. Tapi lebih dari itu, siap sedia untuk dilipat gandakan buah-buahmu oleh Tuhan. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Artinya seorang yang menjadi ranting yang siap dibersihkan adalah orang-orang yang siap sedia untuk diproses Tuhan. Melalui setiap keadaan yang sulit yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan ketika saudara berhadapan dengan situasi yang sulit dalam hidup saudara, saudara tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman. Tapi saudara melihat itu sebagai sebuah kesempatan buat saudara untuk berbuah lebih banyak lagi. Saudara, jangan dengar apa kata orang. Ketika orang mengatakan, tuh orang Kristen kayak begini. Tuh orang Kristen kayak begini. Lu masuk rohani. Begitu ya saudara. Ketika kita menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan. Sok rohani dan seterusnya dan seterusnya. Kalau telinga saudara, pikiran saudara, hati saudara dipengaruhi oleh kata-kata yang seperti ini, maka saudara tidak siap untuk dibersihkan lebih lagi oleh Tuhan. Namun ketika saudara mau dibersihkan oleh Tuhan lebih lagi dari itu, maka saudara akan lebih mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya teringat dengan cerita seorang hamba Tuhan. Dia katakan demikian, saya punya seorang anggota jemaat, seorang bapak yang hidupnya selalu belajar dijaga untuk tidak jatuh dalam dosa. Dia bawa istrinya untuk datang pada Tuhan. Dia bawa anak-anaknya juga untuk hidup di dalam Tuhan. Dia siapkan segala hal untuk keluarganya. Dia percayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Sepertinya pada waktu itu jalannya mulus luar biasa. Tanpa ada hambatan. Usahanya semakin lama semakin dalam tanda petik dikatakan diberkati oleh Tuhan. Sehingga usahanya semakin lama semakin besar dan semakin besar. Sampai satu ketika si bapak ini mengatakan, aku gak tahu kapan aku dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, aku siapkan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidupku untuk anak-anakku. Anaknya 2. Jadi sudah dipikirkan anak-anak ini akan mendapat warisan. Dan istrinya mengatakan, yes, setuju. Ya. Nah saudara, satu ketika bapak ini sakit. Dan sakitnya sangat-sangat mengganggu. Sakit jantung. Sudah beberapa kali operasi, masih tetap belum baik. Sampai bapak ini tidak bisa berjalan. Dia dirawat di rumah karena dia mempunyai uang cukup banyak untuk perawatan di rumah. Di lantai 3 atau 2, saya lupa kisahnya ini tepatnya. Dan dirawat oleh suster. Dokter datang ke rumah dan merawat bapak ini. Saudara, namun satu ketika si istri mengikuti reuni dan bertemulah dengan mantan pacar SMA-nya. Ngobrol-ngobrol sana sini, akhirnya semakin dekat. Diundang ke rumah dan hubungan mereka jadi semakin dekat. Sampai akhirnya si istri mempersilahkan mantan pacarnya ini untuk tinggal bersama dengan dia. Semua pegawai-pegawainya tidak berani menceritakan hal ini pada si suami. Namun karena melihat tingkah nyonyanya ini gak tahan juga para pegawainya ini. Dan menceritakan kepada si suami, tuannya ini. Saudara mendengar itu, hatinya sangat-sangat perih. Dia katakan, Tuhan, aku gak pernah menyangka istriku seperti ini. Padahal dia seorang Kristen, rajin ke gereja, pelayanannya luar biasa. Namun ternyata akhirnya saya harus mendapatkan kenyataan seperti ini.
Dan teman saya mengatakan, kami datang menguatkan Bapak ini. Dia hanya manggut-manggut dan rupanya dia kehilangan sukacita, kehilangan harapan. Tidak lama kemudian Bapak ini meninggal dunia. Sesuai dengan janji si Bapak, maka anak-anaknya mendapat bagian warisan. Namun anak-anaknya tidak egois. Mama boleh tanda tangan di sini, jadi ini boleh kita pakai bersama-sama. Namun si mama yang sudah terus berada dalam kuasa teman yang jadi pacarnya ini, si mama ini mulai berpikir, wah kalau begini harta ini akan habis oleh anak-anak saya. Dan dia tuntut anak-anaknya agar hartanya menjadi milik si mama. Saudara, ibu ini hidupnya digerakkan oleh apa? Apakah dia ranting? Saudara, saya teringat dengan bagian akhir dari firman Tuhan di sini. Ranting yang tidak berbuah dibuang. Jadi akhir kehidupan kita itu ditentukan pertama. Kalau saya berbuah dan saya siap untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, dan saya siap untuk diproses oleh Tuhan dalam hidup ini, maka itu kehidupan bagimu. Bukan di dunia ini saja, tetapi juga di dalam kekekalan. Namun ketika engkau membiarkan hidupmu dikendalikan oleh kebenaran yang lain, seperti ranting yang tidak berbuah, dibuang, dibakar, artinya tidak memiliki pengharapan hidup dan kehidupan itu sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan, Bapamu dipermuliakan karena engkau berbuah. Jadi ketika saudara siap untuk diproses berbuah, disitulah engkau sedang mempermuliakan Bapamu di sorga. Saudara, mari jangan kita menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah. Tuhan Yesus mengajarkan kita saat ini, hendaklah engkau selalu ada pada pokok anggur yang benar. Bersandar pada Kristus, bersandar pada firman-Nya, dan siap diproses Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri. Dan engkau akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat, dan ujung kehidupanmu adalah kehidupan. Jangan seperti orang-orang yang mengandalkan kebenaran-kebenaran yang ada di sekitarnya, yang dikendalikan oleh nafsunya semata-mata. Ujungnya adalah kematian yang kekal. Saya harap firman Tuhan ini boleh membekali saudara dan meneguhkan iman, harap, dan kasih saudara pada Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di hari ini, di tengah-tengah ibadah kami, karena kami tahu kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang mau menuntun kami dalam kebenaran Tuhan. Ampunilah kami bila selama ini hidup kami dikendalikan bukan oleh pokok anggur yang benar,
namun dari pokok-pokok yang lain, yang mempunyai kebenarannya sendiri. Dan kami disadarkan sebagai anak-anak Tuhan, kami harus bersandar pada Tuhan yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kepada kami harapan, yang memberikan kepada kami kekuatan, berkat, dan tuntunan. Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami siap diproses oleh Tuhan melalui setiap hal yang boleh kami alami dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang pada hari ini melayankan ibadah-ibadah. Walaupun masih bersifat online, kiranya melalui pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, ibadah-ibadah tersebut boleh mengisi kehidupan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga mereka semakin dipersiapkan menjadi ranting-ranting yang ada pada pokok anggur. Menjadi ranting-ranting yang berbuah dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk GKI Wahid Hasim. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan gereja-Mu ini. Baik untuk orang-orang yang melayani maupun program-program pelayanan yang ada. Sehingga melalui pelayanan gereja-Mu banyak umat Tuhan boleh terlayani dan memiliki kekuatan, harapan untuk masa depan. Dan harapan untuk bisa menjalani hari-hari mereka di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami ingin berdoa secara khusus untuk bangsa kami juga, yang saat ini sedang mencanangkan program vaksinasi. Kiranya Tuhan turut serta, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksin, dan seluruh masyarakat Indonesia semakin tahan menghadapi pandemi COVID-19. Dan kami percaya Tuhan tidak tinggal diam untuk bangsa kami. Bapa di sorga, berkati juga keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, agar setiap apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami mohon seluruh anggota keluarga kami, Tuhan tuntun agar apapun yang mereka lakukan semua tidak lepas dari kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sertai setiap proses pengobatan yang sedang dijalani, agar mereka sungguh-sungguh dapat pulih dan beraktivitas kembali. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan keluar. Karena kami percaya Tuhan sedang memproses kami, agar setiap kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berharap pada Tuhan saja dan bersandar pada Tuhan saja. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengar seruan syafaat kami ini Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah, kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan selama ini. Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim, atau dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar, atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan mempersembahkannya dan membawa ke gereja
pada jam kerja tata usaha. Mari kita memberikan persembahan ini dengan diiringi pujian dari PKJ 145. Umat diundang berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami mau mempersembahkan ucapan syukur kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terlebih lagi Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memakai sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus dapat hidup di dalam Tuhan. Ketika kita terus ada di dalam Tuhan, maka kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu untuk berbuah dan menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan kehadiran kita. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengadang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalur berkat-Mu, mancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.